sehat dan sakit itu merupakan bagian dari qadarullah. Kita sudah dibekali dengan keyakinan dan keimanan. Bagian dari keimanan yang kita miliki yaitu iman kepada qadar, iman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada qadar ini tidak bisa dipisahkan dari rukun-rukun iman yang lain. Jadi kalau ada yang berani mengurangi atau menambah rukun iman, itu menurut versi Majelis Ulama Indonesia Pusat termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Seperti halnya Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan sesat terhadap firqah atau sekte Islam yang disebut dengan Mu'tazilah, termasuk juga Syiah. Jadi semuanya ini sudah difatwakan, sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama bahwa Syiah dan Mu'tazilah itu dipandang sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Karena apa? Karena di satu sisi Syiah itu menambah rukun iman menjadi 7. Karena dalam keyakinan Syiah bahwa iman yang ke-7 itu iman kepada para imam, kepada para imam yang diyakini mereka meneruskan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sekte Syiah itu adalah Syiah Itsna Asyariyah. Jadi mereka percaya terhadap 12 imam, dari mulai Ja'far Shadiq sampai yang terakhir yaitu Imam Al-Mahdi. Tetapi Imam Al-Mahdi dalam perspektif Syiah, karena ternyata konsep Imam Mahdi itu ada yang bersumber dari ajaran Syiah, yaitu Imam Mahdi yang nanti pada akhir zaman akan muncul, yang memproklamirkan, yang menyatakan bahwa alirannya Islam yang benar itu adalah Syiah. Nah kemudian ada Imam Al-Mahdi perspektif versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di dalam keyakinan firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada keyakinan Imam Mahdi. Tetapi Imam Mahdi bukan versi Syiah. Imam Mahdi yang tidak menyatakan bahwa Islam yang benar itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Mahdi perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah seseorang yang akan memampu khilafah Islamiyah, yang akan mendamaikan kekisruhan dan kegaduhan masyarakat dunia. Dan ini didukung dengan beberapa hadis yang sahih kemunculan Imam Mahdi perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah ini menurut MUI dinyatakan sesat karena menambah rukun iman. Sedangkan di sisi yang lain Mu'tazilah mengurangi rukun iman. Jadi yang tadinya 6 dikurangi 1. Yang 1 itu mereka tidak percaya kepada takdir, tidak percaya kepada ketentuan Allah.
Oleh karena itu maka yang disebut dengan paham qadariyah itu bukan berarti percaya kepada qadar Allah. Tapi dalam perspektif Mu'tazilah yang disebut dengan qadariyah itu bahwa yang menciptakan takdir itu adalah manusia. Yang menciptakan nasib hidup manusia itu adalah kita sendiri, manusia sendiri. Kita mau kaya tergantung kita. Kita mau pintar tergantung kita. Kita mau apapun itu tergantung kepada usaha dan ikhtiar kita. Sehingga dalam konsep Mu'tazilah Allah tidak menciptakan pekerjaan kita. Yang melakukan pekerjaan itu adalah kita, dan yang menciptakan pekerjaan kita itu adalah kita sendiri. Jadi ketika bapak-bapak sekarang berangkat dari rumah ke masjid, itu sudah tidak ada keterlibatan Allah. Itu murni ikhtiar dan usaha kita, kemauan kita. Nah, ini yang ditentang oleh Majelis Ulama karena dianggap menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, menafikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, baik itu pengalaman pahit maupun manis, suka maupun duka, itu semuanya bersumber dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih dijelaskan Allah menciptakan takdir itu sebelum menciptakan alam semesta. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan takdir seluruh makhluk, takdir setiap manusia. Termasuk hari ini akan ada yang sakit, siapa yang sakit, siapa yang menjadi presiden dan seterusnya. Itu sudah ada di dalam yang disebut dengan Kitabun Mubin, di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, jadi sebagai landasan pembicaraan kita tentang sakit dan sehat, kita harus dimulai dari keyakinan dan kepercayaan kepada rukun iman yang keenam, bahwa segala sesuatu yang terjadi, semua peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini semuanya bersumber dan ditentukan oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan qadarullah atau takdir. Nah, meskipun para ahli kalam panjang sekali pembahasan tentang takdir itu. Apakah takdir itu sesuatu yang sudah ditentukan sejak awal atau takdir itu berbarengan dengan aplikasi kehidupan? Nah, ada yang mengatakan ahlul mutakalim, ahli tauhid, bahwa takdir itu dibagi dua. Ada takdir qadha, ada takdir qadar. Takdir qadha yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk. Nah, sedangkan aplikasinya, kenyataannya itu adalah qadar. Jadi yang kita alami sekarang ini bukan qadha, yang kita alami sekarang ini adalah qadar Allah. Makanya sering kita mendengar qadarullah, ya, qadarullah, qadarullah. Jadi qadarullah itu aplikasi atau implementasi dari ketetapan Allah yang disebut dengan qadha. Kalau qadha itu di zaman azal, kalau qadar itu di dalam alam nyata. Nah, jadi pembahasan ini sebetulnya lebih nasihat kepada diri saya sendiri, ya, yang saat ini sedang sakit. Jadi ini lebih muhasabatun nafsi, lebih ini
Harumas ini lebih muhasabah terhadap diri saya sendiri yang menyampaikannya, yang kebetulan, ya bukan kebetulan, yang saat ini sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa sakit. Nah, jadi sakit saya ini sudah ada di dalam qadanya. Nah, ditakdirkannya sekarang. Ya. Nah, jadi sekarang bagaimana sehat dan sakit itu perspektif Islam. Yang pertama bahwa sakit dan sehat termasuk juga pengalaman hidup yang lain itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, manis maupun pahit, ini sudah ada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya meragukan, berarti kita meragukan iman terhadap rukun iman yang keenam.